Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Zahra Ramadhani dengan NIM D0222346. Di sini, saya akan melakukan analisis pada sebuah studi kasus untuk memenuhi tugas mata kuliah etika profesi. Yang pertama, kita harus mengetahui studi kasus terlebih dahulu. Saya akan membacakan studi kasusnya. Fadil usianya 33 tahun dan sudah 8 tahun bekerja di pabrik ban di Jawa Barat sebagai akuntan. Saudaranya merencanakan membuka pabrik yang sama di Sumatera dan ingin menarik Fadil untuk jabatan Direktur Keuangan. Pabrik akan beroperasi setengah tahun lagi. Ia ingin juga sempat mempersiapkan pabrik baru. Sesudah menerima tawaran ini, Fadil dengan sengaja mengurangi disiplin kerja sampai suatu tingkatan yang cukup mengkhawatirkan pimpinannya. Ia sering datang terlambat dan pulang sebelum jam kerjanya selesai. Kadang-kadang, sama sekali tidak masuk kerja tanpa memberitahukan alasannya. Sudah beberapa kali ia tidak mengikuti rapat bagian dan juga tidak menyelesaikan laporan bulanan yang lalu. Ia mengharapkan dipecat dan mendapatkan uang pesangon yang lumayan, sementara menunggu pabrik di Sumatera selesai dan ekonomi keluarganya tidak terbengkalai. Pada studi kasus ini, ada 3 pertanyaan yang akan dianalisis, yaitu bagaimana hubungan antara disiplin kerja, tanggung jawab akuntan, dan moral. Jelaskan dalam ilmu lain yang juga membicarakan tingkah laku manusia. Yang kedua, apa yang menjadi kekhususan dalam kecakapan profesional dan terbengkalainya kerja akuntansi yang merupakan tugas dan tanggung jawab Fadil. Dan yang terakhir, apa yang mencolok jika seorang akuntan memandang bahwa dalam memilih bisnis yang akan ada masa depan yang lebih cerah daripada meniti karir di perusahaan lain. Jelaskan jawaban saudara dalam sudut pandang etika bisnis. Baiklah, langsung saja kita menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Dalam etika profesi, suatu profesi akan memiliki komitmen moral yang tinggi akan profesi yang sedang dijalaninya, yang biasanya diikat dalam aturan khusus yang menjadi pegangan dalam menjalankan profesi tersebut. Aturan-aturan khusus ini dijadikan sebagai pegangan dalam mengemban tanggung jawab yang ada yang berhubungan dengan profesi tersebut. Aturan-aturan ini biasanya disebut sebagai kode etik yang harus dipenuhi dan ditaati oleh setiap profesi yang bersangkutan agar terciptanya lingkungan kerja yang baik. Dan yang menjadi pertanyaan kedua, apa yang menjadi kekhususan dalam kecakapan profesional dan terbengkalainya kerja akuntansi yang merupakan tugas dan tanggung jawab Fadil, yaitu tanggung jawab. Fadil tidak menjalankan tanggung jawabnya sebagai seorang akuntan di perusahaan tersebut dengan baik karena tidak melakukan tugasnya dengan yang seharusnya. Dan hal-hal yang dilakukan Fadil seperti datang terlambat, pulang lebih cepat dari jadwal yang biasanya, atau bahkan tidak datang ke kantor dan tidak mengatakan alasan yang sebenarnya. Selain itu, Fadil juga tidak menjalankan tanggung jawabnya dengan betul, itu menyelesaikan laporan bulanan pada tepat waktu. Fadil melakukan ini semua agar segera dipecat dan mendapatkan uang pesangon dari perusahaan yang lumayan membantu perekonomian keluarganya selagi menunggu masa perusahaan yang di Sumatera selesai. Dengan melakukan pelanggaran peraturan perusahaan yang ada seperti datang terlambat atau bahkan tidak datang sama sekali akan membuat pekerjaan Fadil menumpuk, sehingga staf-staf lain yang mungkin membutuhkan update dari pekerjaan Fadil tapi tidak menerimanya karena Fadil tidak mengerjakannya akan terganggu juga pekerjaan yang dilakukan staf-staf lain. Dan yang terakhir,
Apa yang mencolok jika seorang akuntan memandang bahwa dalam memilih bisnis akan ada masa depan yang lebih cerah daripada meniti karir di perusahaan lain? Jelaskan jawaban saudara dalam sudut pandang etika bisnis. Menurut pandangan akuntan, menjalankan family bisnis akan memiliki masa depan yang lebih cerah dibandingkan meniti karir sebagai seorang akuntan di perusahaan lain. Hal ini biasanya dikarenakan akan memiliki kekuasaan yang lebih dan juga berpikir akan lebih mudah untuk mendapatkan jabatan yang lebih tinggi dengan kekuasaan yang ada. Kecenderungan ini menunjukkan adanya kepentingan pribadi yang lebih besar daripada kepatuhan terhadap profesionalitas dan tanggung jawab. Dalam etika bisnis menekankan bahwa setiap profesional harus memprioritaskan integritas dan tanggung jawab profesionalnya dalam melakukan tanggung jawab pekerjaannya di atas dari kepentingan pribadi dan bisnis. Itulah tadi hasil analisis studi kasus yang saya lakukan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.